Selamat pagi, Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di tempat ini, bahkan yang akan menyaksikan siaran tunda pada channel YouTube GSK Bukit Raya. Segala puji dan syukur kepada Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh datang dalam hadirat-Mu. Kami merindukan hadir-Mu ya Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu di tempat ini. Memulihkan keadaan kami saat ini yang merindukan Engkau. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saudara dan kasih Pendeta Pratama Ibu Natalia untuk membuka kita dalam doa pada ibadah pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita memulai ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa Elohim Yahweh, segala hormat pujian kami haturkan kehadapan-Mu yang Maha Kudus. Pagi ini Bapa, kami datang bersama jemaat-Mu di bait-Mu Tuhan. Perkenankan kami Bapa untuk masuk ruang Maha Kudus-Mu. Tahirkan setiap kami Tuhan. Sebelum kami lebih jauh menikmati hadir-Mu dan hadirat-Mu pagi hari ini. Bersama malaikat-Mu kami akan menyembah, kami akan memuji keagungan, kebesaran-Mu yang Maha Kudus. Karena hanya Engkaulah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Bapa, ini aku datang masuk dalam hadirat-Mu. Aku ingin menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Puaskan haus rinduku ya Bapa. Haleluya. Menikmati hadir-Mu Bapa di tempat ini, ku serukan kudus nama-Mu Elohim Yahweh. Menikmati hadir-Mu Bapa di tempat tinggi, ku serukan kudus nama-Mu Elohim Yahweh. Mari sampaikan dengan tulus di hadapan Tuhan. Aku mendaki gunung kudus-Mu, makin tinggi dalam kemuliaan. Roh Kudus, bawalah diriku ke hadirat hanya orang suci yang berkenan naik ke gunung kudus-Mu Tuhan. Layakkan diriku menghampiri Mari katakan lebih sungguh, aku mendaki gunung kudus-Mu. Gunung kudus-Mu makin tinggi dalam kemuliaan. Roh Kudus bawalah diri
menikmati hadir-Mu Bapa di tempat ini. Ku serukan kudus nama-Mu, Elohim Yahweh. Menikmati hadir-Mu Bapa di tempat ini. Ku serukan kudus nama-Mu, Elohim Yahweh. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Haleluya, 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 haleluya. Besarlah Engkau Tuhan. Mari bersama sampaikan dengan tulus. Kami bersama-sama mendaki gunung kudus-Mu di tempat ini ya Bapa. Kau boleh selidiki setiap hati kami di tempat ini. Apakah kami sungguh mengasihi-Mu ya Bapa? Allah Roh Kudus, bawalah setiap diri kami masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya orang suci yang berkenan, amin, naik ke gunung kudus-Mu Tuhan. Layakan setiap kami ya Bapa di tempat ini, menghampiri tata-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Amin. Di tempat tinggi, di tempat ini, ku serukan kudus nama-Mu, Elohim. Mari Bapak Ibu saya untuk berdiri, menikmati hadir-Mu Tuhan, amin, di tempat ini. Kami sama-sama serukan kudus nama-Mu Tuhan. Haleluya, Elohim Yahweh.
Tuhan, besarlah Engkau Tuhan, besarlah Engkau Tuhan. Mari dengan tulus sampaikan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Oh, ini kami Tuhan, ini kami kekasih-kekasih-Mu, permata hati-Mu Tuhan. Kami dengan tulus mau sampaikan rasa syukur kami, rasa hormat kami Tuhan. Engkau Allahku yang hidup. Jikalau bukan Tuhan yang menolong aku, jikalau bukan Tuhan yang menyelamatkanku, aku sudah binasa Tuhan. Aku sudah binasa ya Tuhan. Oh, sampai saat ini ya Bapa, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Aku ada di tempat ini menyembah-Mu Tuhan, menghormati Engkau, Allah penciptaku, Allah pemilik hidupku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku sadar siapa aku ini Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan di hadapan-Mu. Aku tersungkur di hadirat-Mu yang suci ya Bapa. Layakkanlah setiap pujian sembahku di hadapan-Mu pagi ini. Biarlah berkenan di hadapan-Mu ya Bapa Elohim Yahweh. Oh, terimalah Bapa, terimalah sembah hormatku di hadapan-Mu, Allahku yang hidup. Engkau tempat perlindungan, tempat perteduhanku ya Bapa. Satu-satunya hanya Engkau, Allahku, tiada yang lain. Hanya Engkau Bapa, hanya Engkau Elohim Yahweh. Terima kasih buat berkat pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Aku ingin selalu menikmati hadirat-Mu di sisi sehari hidupku ini Tuhan. Oh, perkenankan aku Tuhan, jadikan aku anak kesayangan-Mu Bapa. Persiapkan aku ya Bapa. Oh, persiapkan aku ya Bapa. Aku bersedia hidup kudus, aku bersedia di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Bapa, menikmati hadir-Mu Bapa. Amin. Di tempat tinggi ku serukan kudus nama-Mu, Elohim yang menikmati. Biar jemaat saja lebih tulus sampaikan di hadapan Tuhan. Mari kekasih Allah sampaikan dengan tulus di hadapan Bapa. Amin. Haleluya.
Engkau Tuhan. Sekali lagi sampaikan. Haleluya, besarlah Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Segala puji dan hormat bagimu Allah kami yang hidup. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Amin. Sungguh kita bersuka cita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Apapun keadaan kita saat ini, apapun masalah kita mau tetap bersuka di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian kita yang mengatakan, firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa firman-Mu Tuhan memberi pengertian hingga sampai saat ini. Amin, kami boleh ada. Semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan, hati yang bimbang diteguhkan. Lebih lagi sampaikan, kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Amin. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan, hati yang bimbang diteguhkan. Bagai burung raja wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Haleluya. Benar Tuhan, kuasa firman-Mu sungguh dahsyat, mengubah kami Tuhan. Amin. Mari kekasih Allah, kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan, hati yang bimbang diteguhkan. Bagai burung raja wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walau banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Kau mengangkat aku melintasi awan-awan, mengatasi segala pencobaan. Amin. Makin terbang tinggi di balik langit biru, bukan memandang kemuliaan-Mu. Bagai burung raja wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walau
Mari bersama. Bagai burung Raja Wali, amin. Mampukan ku terbang, Yes Tuhan, ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai, banyak badai. menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu Tuhan. Rasa Sekali lagi. Oh, bagai burung Raja Wali, amin. mampukan ku terbang, Oh, haleluya. dalam kemuliaan Tuhan, walaupun banyak badai menerpa jalan hidup, semakin ku rasa kehadiran-Mu Tuhan. ku rasa kehadiran-Mu. Semakin ku rasa Semakin ku rasa kehadiran, oh semakin ku rasa, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Oh, sungguh besar Kau Allahku. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan keadaan kita, keberadaan kita, hati kita. Sama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami sadar keberadaan kami ya Bapa, semata-mata semua karena kasih. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kau berikan kami satu kesempatan lagi untuk sungguh-sungguh meresponi kesempatan yang Kau berikan untuk kami ya Tuhan. Tak pernah Kau tahu denyut akhir langkahmu, desah terhenti di tepi peraduan. Bunga tak lagi menyapa embun pagi, fajar mentari seakan tak pasti. Gerlingmu tak mampu beri isyarat bisu, kosong tatapan tanda kering harapan. Taman pentas hidupmu segalanya terasa pilu, sepi sendiri di lorong kekalmu. Tak pernah Kau tahu denyut akhir langkahmu, berhenti di tepi peraduan. Kuntung bunga tak lagi menyapa embun pagi, fajar mentari seakan tak pasti. Gerlingmu tak mampu beri isyarat bisu, kosong tatapan tanda kering harapan. Taman pentas hidupmu segalanya terasa pilu, sepi sendiri di lorong kekalmu. Siapapun tak akan bisa membusungkan dada, tak kala roh jiwa lepas dari raga. Baru kau sadari kau
Kau bukan siapa-siapa, betapa nestapa dirimu. Angkuhmu dalam kemewahan, meremehkan Tuhan. Kau bawa dirimu dalam keindahan. Andaikan sekarang masih ada kesempatan, ini tinggal satu sisa peringatan. Mari Bapak Ibu, kita benar-benar menghayati pujian ini, karena Tuhan berkata pada akhir zaman ini hanya tinggal sisa satu peringatan. Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh menghampiri Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian kita dari awal. Tak pernah kau tahu denyut akhir langkahmu, desah terhenti di tepi peraduan. Kuntum bunga tak lagi menyapa embun pagi, fajar mentari seakan tak pasti. Kerlingmu tak mampu beri isyarat bisu, kosong tatapan tanda kering harapan. Taman pentas hidupmu sedangnya terasa biru, sepi sendiri di lorong kekalmu. Siapapun tak akan bisa membusukkan dada, kala roh jiwa lepas dari raga. Baru kau sadari kau bukan siapa-siapa, betapa nestapa dirimu. Angkuhmu dalam kemewahan, meremehkan Tuhan. Kau bawa dirimu dalam keindahan. Andaikan sekarang masih ada kesempatan, ini tinggal satu sisa peringatan. Mari Bapak Ibu siap untuk berdiri. Amin. Membusungkan dada, tak kala roh jiwa lepas dari raga. Baru kau sadari kau bukan siapa-siapa, betapa nestapa dirimu. Angkuhmu dalam kemewahan. Amin. Ampuni kami Tuhan yang selama ini meremehkan Engkau. Masih ada kesempatan, kini tinggal satu sisa peringatan. Dari jemaat Allah saja katakan, membusungkan dada, tak kala roh jiwa. Amin. Ya Bapa, kami sadar ya Bapa keberadaan kami.
Beri kami kesempatan Tuhan. Kami mohon di hadapan-Mu Elohim Yahweh. Siapapun takkan bisa membusungkan dada. Tak akan bisa membusungkan dada kala jiwa lepas dari raga. Amin. Kami sadari Tuhan, kami bukan siapa-siapa, bukan siapa-siapa, betapa nestapa dirimu. Angkumu dalam kemewahan, meremehkan Tuhan, kau bawa dirimu dalam keindahan. Semengunang hambanya yang bertugas, Pendeta Madia Ripka. Masih ada peringatan, angkumu dalam meremehkan Tuhan, kau bawa dirimu dalam kehinaan. Andaikan sekarang masih ada kesempatan, ini tinggal satu sisa peringatan. Ini tinggal satu sisa peringatan. Ini tinggal satu sisa peringatan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa Elohim Yahweh, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini sungguh kami orang yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kami rindu belajar dari kebenaran-Mu, karena kebenaran firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami, memulihkan kami, memerdekakan kami Tuhan, melepaskan dan bebaskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati dan urapi setiap kami pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh menangkap pesan-pesan-Mu, kami boleh melakukannya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu hanya alat-Mu pagi hari ini. Engkau yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami semuanya. Cengkrami tempat ini dan kuasa Roh Kudus-Mu. Hati dan pikiran kami Tuhan kuasai saat ini. Kuasai dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak izinkan ada kuasa-kuasa lain yang menyusup dalam hati dan pikiran kami. Roh-roh penolakan apapun kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah benih ilahi itu Tuhan bisa bertumbuh, berbuah dan berakar dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam, puji Tuhan. Tadi satu pujian yang mengingatkan kita, menggugah hati kita supaya kita sadar kita ini tidak ada, kita ini siapanya di hadapan Tuhan. Kita ini orang yang hina, tapi hari ini ada banyak orang dan keangkuhan dan kesombongan bahwa dia mengatakan dia sepertinya Tuhan dalam kehidupannya. Karena satu pujian tadi dikatakan hanya satu sisa peringatan. Bapak Ibu Saudara, saya tuh baru menyadari. Karena peringatan demi peringatan Tuhan ingatkan kepada kita tuh tidak akan menyadarkan kita. Tapi nanti kita akan terpaku ketika tubuh kita terbujur kaku. Tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak akan punya kesempatan lagi Bapak Ibu Saudara. Saya hari-hari terakhir ini betapa hati saya tuh seperti rasa miris gitu dengan Tuhan. Hari-hari terakhir ini saya tuh banyak bergumul, banyak berdoa dengan Tuhan. Memperbaharui diri saya selalu bertanya, Tuhan letak kesalahanku di mana lagi Tuhan. Ubah aku supaya benar-benar aku menjadi bejana tanah liat yang siap untuk Tuhan pakai. Menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
saya katakan satu hal, ketika saya mengalami satu namanya kelepasan, di situ saya mendapatkan satu pemulihan dalam diri saya, di mana hari-hari saya merasakan bagaimana cinta mula-mula saya dengan Tuhan itu kembali bertumbuh, kembali bersemangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, awalnya hampir padam dan mungkin saya katakan hampir ditolak Tuhan, tapi Tuhan sangat mengasihi, Dia beri satu kesempatan seperti pujian tadi, satu peringatan, hanya satu. Tinggal satu peringatan itu. Hal yang menggugah hati kita hari ini. Sejauh mana kita sadar, kembali bertobat, kembali kepada jalan Tuhan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, mau saya katakan hari-hari terakhir ini saya tuh enggak, baik malam, baik siang, hubungan saya dengan Tuhan, saya berdoa dan berdoa Bapak Ibu Saudara. Di dalam saya berdoa pun tidak tinggal diam juga iblis Bapak Ibu Saudara. Iblis tidak tinggal diam ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita terus menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Iblis juga berusaha untuk melemahkan kita, untuk mulai menyeret kita kepada jalannya yang sesat. Bapak Ibu Saudara, satu berdoa, anak-anak di rumah mereka tahu jam doa saya. Enggak seperti dulu, saya malas berdoa dulu. Malas, ternyata ada roh ini yang mengikat Bapak Ibu Saudara. Ternyata ketika saya mengalami kelepasan, saya menang dari roh itu. Doa saya hari-hari terakhir ini, waduh Bapak Ibu Saudara, bagaimana saya mulai cinta saya dengan Tuhan. Rasanya gak mau lepas dari hadirat itu. Itu yang memerdekakan saya, memenangkan saya. Rasanya tidak peduli dengan keadaan, mau situasi apapun, mau tetap dalam hadirat. Saya berdoa, saya punya satu kegiatan hari-hari terakhir ini, 1 minggu ini saya punya kegiatan. Ada satu usaha yang saya rintis. Tapi tidak membuat saya menjauh dari Tuhan, semakin membuat saya cinta dengan Tuhan. Saya sudah bekerja jam 10, jam 11 malam saya mempersiapkan diri saya masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika orang-orang rumah pada mempersiapkan diri masuk dalam pembaringan, saya mempersiapkan diri saya masuk dalam hadirat Tuhan. Saya bisa berjam-jam menyembah Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana saya mengalami ada satu kemenangan, ada satu kelegaan, ada satu rasanya hadirat Tuhan itu luar biasa menggenggam, memeluk saya. Di situ saya merasakan cintanya Tuhan atas hidup saya. Di situ saya bersyukur, Tuhan terima kasih. Kalau hari ini aku boleh dimenangkan seperti ini. Aku rindu juga orang-orang yang bersama dan kami boleh dimenangkan juga seperti ini. Bapak Ibu Saudara, saya bilang, dulu saya tuh paling malas berdoa. Ketika ada ibu gembala di rumah, ada pemimpin. Ada pemimpinku yang berjaga-jaga. Tapi hari ini, tanggung jawab itu seperti Tuhan taruh. Saya berdoa tengah malam Bapak Ibu Saudara, iblis saya bilang gak tinggal diam. Iblis juga mau melemahkan kita. Saya tuh setiap doa, kadang pintu digedor, oi. Saya diam, tapi saya tetap menyembah Tuhan. Hari kemarin saya tuh rasa penasaran. Siapa sih yang selalu mengganggu saya berdoa kayak gitu. Saya datang, saya tanya, Elizabeth, kamu ada enggak ganggu kakak doa atau marah kayak gitu. Karena saya berdoa menyembah, mungkin terlalu nyaring, mungkin terlalu gimana mengganggu ketiduran mereka. Enggak ada kak, kami enggak tahu. Enggak ada aku ganggu kakak. Saya bilang, iblis, saya tidak akan pernah menyerah. Saya tahu. Di mana ada hadirat Allah, di situ juga iblis mau menggoyahkan kita. Terus kesaksian dari anak yang tinggal bersama dengan kami. Saya mendengar kakak berdoa menyembah. Ada satu rasa keterpanggilan saya untuk datang menyembah, dia katakan. Itu hadirat Tuhan sanggup menarik siapapun. Bapak Ibu Saudara, saya katakan coba kamu taat pada waktu itu. Kamu datang duduk menyembah Tuhan. Maka itu kamu harus lepas dari roh-roh kemalasan itu, saya katakan. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi hari-hari terakhir ini iblis tidak tinggal diam. Tuhan juga terus memacu kita untuk terus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Benar-benar Bapak Ibu Saudara, saya tuh ada waktu lowong saya ambil. Saya sekarang tuh gitar di kamar saya, bayangkan. Sampai ditanya, bisa main gitar enggak kak? Karena kalau saya main gitar dengan petikan saya enggak tahu irama, enggak tahu nada. Tapi Bapak Ibu Saudara, tapi saya merasakan hadirat Tuhan. Tuhan ada, malaikat ada bersama-sama dan saya menyembah. Itu.
Siang pun ketika sebelum apapun saya duduk manis, main gitar dulu menyembah Tuhan. Kemarin hujan lebat, berapa jam itu hujan itu lebat. Saya duduk di pos saya sana, di tempat saya usaha sana. Saya menyembah Tuhan, teriak-teriak, saya menyembah. Saya merasakan Tuhan melawan saya, Tuhan berbicara. Banyak hal yang Tuhan sampaikan, ini seperti ini. Bahkan saya diperlihatkan ini akan seperti ini terjadinya. Itu Tuhan berbicara ketika kita dalam hadirat Tuhan. Ketika hati kita bersih di hadapan Tuhan. Menanggalkan semuanya. Tadi pujian dikatakan, mau naik ke gunung Tuhan yang kudus. Siapa yang boleh layak naik ke gunungku yang kudus? Orang yang bersih hatinya. Orang yang tangannya tidak penuh dengan darah, artinya orang yang bersih, tidak terikat oleh dosa. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya diajarkan Tuhan. Bagaimana cinta mula-mula saya dulu dikembalikan oleh Tuhan. Saya mengalami itu hal yang luar biasa. Hanya satu, saya harus mempertahankan itu. Jangan sampai ada lagi hal-hal roh-roh ilah-ilah zaman ini yang menyusup masuk dalam pikiran. Dikatakan ilah-ilah zaman ini sedang mengikat anak-anak Tuhan. Apa ilah-ilah zaman ini? Kesombongan, keangkuhan yang sedang mengikat anak Tuhan hari ini. Tidak peduli Tuhan dalam hidup mereka. Karena mereka penuh dengan kemegahan dunia ini. Jadi hari ini kita tahu kebenaran. Kita harus melepaskan diri kita dari ikatan dunia ini. Yang mengikat kita, yang bisa menyeret kita masuk dalam api neraka itu. Yang dikatakan tadi dengan pujian terakhir, di lorong yang kekal. Kesunyian, kesepian di sana. Kita jangan sampai terseret oleh keadaan dunia yang akan mengikat kita. Arus dunia hari-hari ini adalah jahat, Bapak Ibu Saudara. Maka hari ini hendaklah kita kudus dikatakan. Kudus dalam segala hal, kudus dalam pikiran, kudus dalam perkataan, kudus dalam perbuatan kita. Itu yang dikehendaki Allah atas hidup kita. Supaya kita boleh naik ke gunung Tuhan. Kita boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan yang akan Allah nyatakan atas hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya ingin bagikan satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruhkan. Ini ketika saya berdoa loh. Tuhan berbicara sendiri. Saya tidak seperti dulu yang harus tulis-tulis tentang ayat firman Tuhan. Saya hari ini hanya menyembah Tuhan. Hanya menyembah doa penyembahan saya. Tuhan yang berbicara. Bapak Ibu Saudara. Saya tidak latar belakang sekolah teologi, pernah kuliah. Tapi belum selesai. Bapak Ibu Saudara. Sudah mau semester akhir berhenti. Tapi banyak hal yang Tuhan ajarkan. Buku kehidupan saya adalah kebenaran firman Tuhan. Adalah Alkitab itu sendiri yang mengajarkan saya. Perjalanan hiduplah yang mengajarkan saya. Arti sesungguhnya mengikuti Tuhan. Tuh Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan. Terambil dari 2 Korintus pasal 4. Dengan perikop harta rohani dalam bejana tanah. Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya dan perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Tangkap pesan-pesan Tuhan ini buat Bapak Ibu Saudara. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus.
Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sampai di situ dulu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ditaruh ini kemarin siang ketika saya menyembah Tuhan. Sebelum Ibu Natali datang, saya berdoa pas sudah mulai, saya lihat awan sudah mulai tebal, saya pulang ke rumah ambil gitar. Ini mumpung nih gak ada orang nih, saya berdoa menyembah Tuhan. Saya ditaruh terus pujian-pujian dalam mulut saya. Mengalir pujian-pujian itu dalam mulut saya. Saya menyembah Tuhan. Lalu Tuhan katakan, berbicara tentang bejana tanah liat. Lalu saya bertanya, apa maksud dari bejana tanah liat? Tanah liat, bejana tanah liat melambangkan hati kita di hadapan Tuhan. Hati yang teguh, hati yang kuat, hati yang kokoh di hadapan Tuhan. Itu bejana tanah liat. Sebuah pondasi bangunan, kalau dia terbuat dari tanah liat, dari bata ya, bukan dari satu betako yang dari pasir dan semen. Dia tidak gampang hancur, gampang roboh. Tapi kalau dari bata, dia tidak akan mengalami keretakan. Maka itu kenapa Tuhan pakai perumpamaan tanah liat. Itu melambangkan bahwa kita di hadapan Tuhan harus menjadi kokoh, menjadi kuat, tidak tergoyahkan. Ini yang Tuhan inginkan atas kehidupan anak-anak Tuhan. Harus kokoh berdiri di hadapan Tuhan. Harus mampu melawan setiap badai dalam kehidupan ini. Ujian pencobaan dalam kehidupan kini kita harus kokoh berdiri teguh. Dan kebenaran firman Tuhan dikatakan ekstrim menjadi orang Kristen. Jadi hari ini saya mau katakan, jadilah orang Kristen yang bermartabat, yang punya integritas di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, semua orang punya moral yang baik di luar sana. Tapi mengikuti Tuhan tidak hanya punya moral yang baik, lebih dari itu yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Orang di luar sana, bahkan mereka yang tidak tahu kebenaran, mereka tahu 10 hukum Taurat, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berdusta dan lain sebagainya. Yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita sebagai orang percaya lebih dari itu. Ada banyak orang yang mengaku percaya Kristus hanya mau melihat mujizat dan kuasa Tuhan. Kita perlu kuasa dan mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Tapi yang Tuhan inginkan lebih daripada itu lagi. Ini Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya bertemu dengan satu teman. Lama kita gak bertemu, dia bilang itu cepika-cepiki kita. Aku ada masalah. Aku punya gini-gini. Aku bilang sama dia, ayo. Tuhan mau pulihkan kembali. Kembali kepada Tuhan. Berbalik kepada jalan Tuhan. Segala sesuatu terjadi atas hidup kita. Karena Tuhan mau membawa kita berbalik kepada jalan Tuhan. Tapi banyak manusia tidak menyadari bagaimana dia kembali kepada jalan Tuhan yang sesungguhnya. Oleh karena kemegahan dunia ini membuat orang tidak mau balik kembali kepada jalan Tuhan. Karena mengikuti Tuhan susah. Susah dalam arti bukan engkau susah secara materi, tapi susah secara dagingmu. Engkau harus membunuh dagingmu, membuat engkau bisa menjauhkan engkau dari Tuhan. Tapi banyak orang tidak menginginkan ini karena begitu menyakitkan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, kita yang sepertinya mengikuti Tuhan, sepertinya kita orang terkutuk. Orang yang sungguh-sungguh hidup berjalan dengan Tuhan. Apapun dia lakukan seperti dia tertindas. Seperti dia kena hukum dan tulah itu. Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada Tuhan. Karena kita akan memperoleh kehidupan kekal yang Allah janjikan bagi kita. Karena apa yang kita miliki hari ini semua adalah sia-sia.
Mau kita punya kemegahan, mau kita punya apapun hari ini, kedudukan jabatan, tidak akan menjamin kita masuk dalam kerajaan surga. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada kita dan kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa saya katakan kita harus menjadi orang yang bermartabat, punya integritas di hadapan Tuhan. Menjadi Kristen yang berkualitas. Tidak hanya Kristen-Kristenan. Pergi ke gereja cukup, melayani Tuhan cukup, jadi pendeta cukup. Ada banyak orang hari ini melayani Tuhan sebagai topeng. Seolah-olah dia hidup benar, seolah-olah dia hidup kudus. Ada banyak orang hari ini mau jadi pendeta besar kayak mau jadi apa? Topeng, jubah pelayanan, jubah pendeta dipakai, tapi kelakuan karakternya borok. Ada banyak hal-hal seperti ini, tapi Tuhan mau kita menjadi pelayan Tuhan, kita menjadi anak-anak Allah. Kita harus punya integritas kita sebagai anak Allah, mencerminkan bahwa kita segambar dan serupa seperti Allah. Itu yang benar di hadapan Allah. Karena Tuhan katakan, kamu adalah gambar dari Allah itu sendiri. Gimana kalau gambar Allah itu rusak? Dan engkau mencemarkan kehidupanmu dengan keadaan dunia hari ini. Mencemarkan dengan perbuatan-perbuatan jahat kita. Saya katakan jahat tidak hanya membunuh Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya mencuri. Tapi kalau engkau sudah iri hati dengan orang lain. Sudah ngomongin orang lain. Tidak ada keadilan dalam hidupmu bagi orang lain. Itu sudah jahat namanya engkau di hadapan Tuhan. Saya kemarin ngomong dengan anak Tuhan. Saya cerita. Kamu mau tahu perjalanan saya melayani Tuhan? Dia kaget. Jadi saya katakan kamu bersyukur kalau hari ini kamu dibawa seperti itu. Karena ada satu tujuan Allah atas hidupmu. Saya hari ini berterima kasih kepada Tuhan. Saya tahu ternyata maksud Tuhan mendidik saya hari ini. Jadi seperti ini. Saya kokoh hari ini di hadapan Tuhan. Tidak tergoyahkan di hadapan Tuhan. Sampai ada satu anak Tuhan. Hei manusia dewa, dia bilang kayak gitu dengan saya. Kenapa kamu ngomong saya manusia dewa? Saya salut. Gak ada yang perlu disalut oleh karena Tuhan. Saya hari ini oleh karena Tuhan. Bagaimana saya mengalami pendidikan Tuhan atas hidup saya, membawa saya. Berbagai macam Tuhan didik hidup saya katakan. Perjalanan hidup yang saya alami jatuh bangun dalam Tuhan. Tapi selalu Tuhan beri kesempatan. Karena orang yang menjadi pilihan Allah selalu ada kesempatan. Tapi ketika kesempatan itu sudah tidak ada, mau bilang apa? Ini. Bapak Ibu Saudara, saya mengalami hal, saya katakan kalau sudah kolaps, ini udah kolaps. Udah lewat hidup saya. Tapi ada kesempatan Tuhan. Perjalanan hidup yang saya lewati. Waduh Bapak Ibu Saudara. Kalau ayat-ayat selanjutnya maut, ada di dalam maut. Saya alami. Sudah gak bertahan mungkin hidup. Saya mengalami sakit yang saya juga hampir rasa putus asa dengan keadaan. Pernah saya mengalami 5 tahun gak pernah makan nasi. Gimana Bapak Ibu Saudara gak pernah makan nasi selama 5 tahun? Hanya minum susu dan makan buah jeruk. Kalau makan-makan seperti kue-kue, makan sebentar keluar. Bagaimana Tuhan mendidik dan memproses saya. Di situ saya tahu bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang besar atas hidup kita. Bahwa masih ada kasih Allah dalam hidup saya. Masih ada kesempatan yang Allah beri buat hidup saya. Untung gak pakai infus ya, kalau nggak makan 2-3 hari itu sudah diinfus ya, ibu perawat. Tuh, tapi saya lihat di situ kuasa dan mujizat Allah dalam hidup saya. Maka hari ini kalau hanya berbicara tentang kuasa dan mujizat Allah, pasti kita mengalami tiap hari mujizat Allah terjadi atas hidup kita. Gak mungkin ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara kalau tidak ada mujizat Tuhan atas hidupmu. Kau ada hari ini oleh karena mujizat Tuhan bisa hirup napas segar hari ini. Itu oleh anugerah Tuhan. Ada banyak orang hari ini tidak punya kesempatan. Ketika sudah KO di kursi pesakitan, di ranjang pesakitan. Aku mau melayani Tuhan. Sudah KO waktu segar-segar. Waktu masih muda. Tidak mau pergi melayani Tuhan. Tidak mau pergi ke gereja. Hei, lihat hari-hari terakhir ini loh.
Lihat di sekeliling kita hari-hari terakhir ini bagaimana keadaan dunia menyeret anak-anak Tuhan. Menyeret orang-orang yang kelihatan melayani Tuhan. Terseret semuanya. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak punya integritas dirinya. Jati dia sebagai anak Allah hilang. Oleh karena kemegahan dunia. Oleh karena keangkuhan hidup. Mereka mengatakan aku aktif pelayanan, aku aktif ambil bagian. Aku aktif ke gereja, tapi kalau hatimu tidak bersih di hadapan Allah, itu adalah kesia-siaan bagimu. Pulang dari gereja masih berkata yang kotor, pulang dari gereja masih berkata yang jorok. Pulang dari gereja masih ngomongin tetangga. Apa itu benar di hadapan Tuhan? Tidak menjaga hati, tidak menjaga perkataan di hadapan Tuhan. Ayo hari ini kita berubah hidup kita supaya benar-benar dikatakan kita menjadi bejana tanah liat itu. Kalau Yeremia mencatat, Yeremia 18. Coba buka Yeremia 18. Aku diingatkan dengan kebenaran firman ini. Bagaimana Tuhan membentuk bangsa Israel. Tuhan ambil perumpamaan. Hei Yeremia, pergi ke tukang periuk. Buka Yeremia 18 dek. Kita ambil poin-poin saja. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Stop dulu, nanti kita lanjut. Kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Allah membentuk orang-orang yang dikasihinya. Melewati proses, melewati perujian, melewati bagaimana macam persoalan hidup yang akan Tuhan proses untuk menjadi benar-benar bejana tanah liat yang siap untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Ketika dibentuk tanah liat ini menjadi bejana ini tidak mudah. Retak sedikit, cacat sedikit diperbaiki. Itu gambaran hidup kita di hadapan Allah. Tapi banyak anak Tuhan menolak hari ini ketika menghadapi proses. Bapak Ibu, saya ini punya saudara. Seperti ini Bapak Ibu Saudara, inilah saya katakan orang Kristen yang tidak punya integritas diri. Orang lain loh masih punya kasih loh. Yang lain dari kita punya kasih loh. Mereka memperhatikan loh. Mereka punya kasih lebih dari kita. Kita yang orang tahu kebenaran justru tidak mempunyai itu. Saya tanya, dia kan awalnya dia tetangga kita, kembalilah dia menjadi orang Kristen. Perjalanan hidup, waktu kami dulu pelayanan di sana, dia cinta Tuhannya luar biasa. Karena dia punya teman, cinta Tuhannya dia selalu bagaimana dia Tuhan berbicara, dia dilawat Tuhan. Setiap persoalan dia lihat Tuhan campur tangan. Akhir-akhir ini, Desember kemarin, dia ada datang ibadah di tempat ini. Tidak kebetulan Desember kemarin firman Tuhan berbicara tentang kesetiaan sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, saya menangis di hadapan Tuhan. Berapa hari yang lalu, awal bulan lalu, dia kembali kepercayaan yang dulu. Saya tanya, kenapa sampai seperti ini? Ternyata dalam sebuah organisasi gereja, di mana ada perbedaan. Ibu-ibu sosialita punya kelompok masing-masing, sedangkan orang yang tidak punya apa-apa tidak ditemani. Ada perasaan minder karena orang miskin, karena tidak punya apa-apa. Ketika dia bertemu dengan temannya, menjadi pemimpinnya yang selalu membalut dia, yang selalu mengajak dia, selalu memberi, mengingatkan dia dengan kasih, mengajarkan dia. Apa enggak tertarik dia? Mana kasih orang Kristen hari ini? Itu yang saya katakan hari ini. Banyak anak-anak Tuhan seolah-olah ambil bagian dalam pelayanan mimbar berbicara tentang kebenaran. Tapi tidak memiliki kasih.
Oleh karena keadaan zaman ini yang mengikat dengan kemegahan. Lalu orang miskin gimana? Untung kita di tempat ini gak ada yang kaya-kaya amat. Benar loh. Tapi jangan kira juga yang kita pas-pasan ini gak bisa meninggalkan Tuhan. Sangat besar peluangnya. Kalau ada orang lain yang menawarkan, aku akan kasih mobil, kasih rumah untukmu hari ini. Gimana? Mau gak kamu ikut aku? Kalau yang imanmu rendah, pasti engkau akan tergiur. Makanya dikatakan dengan firman Tuhan ini harus menjadi bejana tanah liat supaya engkau kokoh, supaya engkau kuat. Karena keadaan zaman hari ini banyak kan menyeret anak-anak Tuhan masuk ke dalam api neraka itu dengan kemegahan yang ditawarkan. Hati-hati, jangan kira oh mereka yang kaya yang masuk itu. Kami yang miskin enggak. Justru kita yang hidup pas-pasan ini sangat besar peluangnya. Buktinya saya punya ini saudara. Saya punya teman ini. Ketika hanya bukan dijanjikan harta loh, enggak. Hanya dengan pelukan kasih. Kata-kata yang manis. Sudah terseret. Sangat pintar iblis hari ini. Menyeret anak-anak Tuhan dengan perkataan yang manis. Begitu juga kita sebagai pelayan Tuhan, jangan hanya berkata yang manis kepada jemaat Tuhan. Woi kuasa Tuhan, kalau engkau ibadah engkau pasti diberkati. Engkau akan melihat Tuhan memberkati rumah tanggamu. Keuanganmu akan dicukupkan. Jemaat tidak punya integritas diri karena mereka hanya mencari berkat itu kepada Tuhan. Itu akan menyeret jemaat kita masuk dalam liang api neraka yang dikatakan tadi. Hari ini. Waduh Bapak Ibu Saudara, Tuhan banyak mengajarkan saya dan keadaan ini. Saya sampai berdoa seperti ini dengan Tuhan. Tadi pagi saya diteguhkan dengan doa. Ketua Sinode, saya diteguhkan karena saya bertanya dengan Tuhan. Tuhan, kenapa mereka yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mereka seperti diberkati berkecukupan mau apa saja. Toh orang yang kelihatan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tanggalkan semua sepertinya pas-pasan. Di situ Tuhan ajarkan. Justru dengan seperti itu kamu semakin mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Maka hari ini jangan memperkarakan keadaanmu hanya pas-pasan. Tapi perkarakan keadaanmu apakah engkau masuk surga atau masuk neraka. Itu aja yang perlu kita perkarakan dengan hadapan Tuhan. Semua akan sia-sia di dunia ini. Tidak ada yang kita bawa. Toh kita punya emas 10 kilo aja. Kalau tiba-tiba meninggal enggak orang bawa kubur buat kita. Enggak kita menikmati yang hidup juga yang menikmati. Benar loh. Hanya mungkin setelan jas, setelan kebaya, mungkin ibu-ibu yang suka berkebaya. Hanya itu yang dipakai. Itu pun belum tentu baru. Mungkin yang sudah dipersiapkan beberapa tahun yang lalu ambil dari lemari. Mana kita tahu, kita sudah kaku, terbujur. Maka ini lebih baik kita membangun harta rohani kita di hadapan Tuhan. Supaya kita dapat perkenanan itu di hadapan Tuhan. Melewati proses itu wajar. Supaya kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Saya menyadari hari ini ketika proses itu membuat saya semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Membuat saya semakin mendekatkan diri saya kepada Tuhan. Karena saya tidak tahu ujung dari kehidupan saya sampai di mana berakhir. Karena nunggu antrian tiket itu. Benar loh. Tunggu antrian tiket aja kita. Sementara kita menunggu antrian tiket yang punya kesempatan itu, kita harus memperbaharui diri kita, memperbaharui hidup kita di hadapan Tuhan. Supaya nanti kita tidak ditolak. Enyah engkau si pembuat kejahatan, Tuhan bilang. Hei, jangan dong. Jemaat GSKI Bukit Raya jangan dong sampai ditolak Tuhan. Karena saya mau katakan bertalu-talu firman ini disampaikan kepada kita. Supaya hidup kudus, supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Supaya tidak bercela di hadapan Tuhan. Jaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita terseret
Mau bilang apa? Sudah bagian kita. Dari Yeremia ini mencatat beberapa kali diingatkan, dikatakan Allah yang merobohkan, Allah yang akan menghancurkan. Lihat, buka. Enggak kelap kalau enggak buka firmannya. Ayat keberapa tadi? Terus. Lagi. Terus. Masakah aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat ini di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Terus, ada lagi dia yang sanggup. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakan. Lihat Tuhan berkata dan perumpamaannya. Ada waktunya Tuhan akan mencabut, merobohkan dan membinasakan. Kalau kita sudah tidak punya kesempatan karena teguran Allah atas hidup kita, maka Allah sendiri yang dikatakan akan mencabut, merobohkan dan membinasakan hidup kita. Itu Tuhan. Kita lihat keperkasaan Allah. Kita lihat kebesaran Allah. Siapa yang bisa melawan Allah? Bahwa dia yang sanggup dikatakan akan mencabut, merobohkan, membinasakan. Karena berapa kali diperingatkan kepada kita hari ini. Bukan hanya kepada kaum Israel, kita ini kaum Israelnya secara rohani. Diperingatkan atas hidup kita, tapi kita selalu ngeyel, nanti dulu Tuhan. Kan masih enak di sana, mereka juga di sana Tuhan, banyak teman di sana. Hari ini ayo kembali. Baik kita dalam apapun Tuhan percayakan hari ini. Dalam pemimpin dunia sekuler apapun. Hendaklah engkau mempunyai integritas sebagai seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang melakukan kebenaran yang sesungguhnya. Sebagai pelayan Tuhan, hendaklah engkau berintegritas yang sesungguhnya. Punya hidup yang berkarakter di hadapan Allah. Sebagai jemaat harus berkarakter di hadapan Allah yang benar. Dimanapun posisi kita hari ini, Tuhan taruhkan kita. Baik kita pejabat, baik kita apapun, pemimpin rohani, pemimpin apapun dalam dunia sekuler ini. Hendaklah kita punya integritas yang benar di hadapan Allah. Punya kualitas menjadi pemimpin-pemimpin yang benar. Jangan hanya menjadi pemimpin yang salah. Tidak melihat secara bata rohani. Ada banyak pemimpin hari ini tidak pernah melihat dengan mata batinnya melihat sesuatu. Serong ke sebelah. Karena mungkin yang di sebelah lebih dari yang satu. Lihat keadaan jemaat hari ini mungkin hanya melayani yang kaya. Karena yang kaya bisa membeli yang banyak berkatnya. Perpuluhannya banyak. Yang miskin cuma bawa datang ke gereja. Mungkin kadang dengan kaki yang kotor. Bikin kotor gereja. Apakah kita menjadi seorang pelayan Tuhan yang benar di hadapan Allah? Tidak pernah membedakan baik miskin baik kaya. Allah tidak pernah membedakan kita di hadapan Dia. Yang penting yang membedakan kita adalah hati kita yang benar di hadapan Allah. Hati kita yang tulus di hadapan Allah. Kita mengasihi Allah yang sesungguhnya. Hati kita yang kudus di hadapan Allah. Hati kita yang suci itu yang Allah lihat, yang Allah pilih. Kemarin aku ingatin dengan anak Tuhan. Aku bilang seperti ini. Kamu lihat Daud. Kamu perhatikan Daud. Daud itu loh. Tidak ada apa-apanya. Kalau dilihat secara kasat mata manusia. Siapa Daud gak mungkin jadi raja. Dengan badan yang kecil kayak gitu. Yang hanya tinggal di padang belantara. Hanya mengembalai kambing domba. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, siapa Daud? Sedangkan kakak-kakak dia, saudara-saudara dia punya sesuatu wibawa. Punya pendidikan. Prajurit yang sudah dipilih. Layak mereka jadi raja secara mata, kasat mata. Tapi Allah melihat hati. Itu Allah. Kalau hari ini kau punya posisi hati yang benar di hadapan Allah. Punya kekudusan dan kesucian di hadapan Allah. Itu Allah lihat, Allah pertimbangkan.
Allah sangat mengasihi orang seperti ini. Karena hari-hari terakhir ini kita mengikuti Tuhan. Saya katakan jangan mengikuti Tuhan oleh karena mujizat, oleh karena kuasa Allah. Tidak Bapak Ibu Saudara. Karena Allah inginkan kita mengikuti Dia menjadi yang sempurna dan serupa seperti Bapa kita. Itu yang Allah inginkan. Gak mungkin aku sempurna Kak seperti Tuhan. Gak mungkin aku serupa Kak seperti Tuhan. Itu kan hanya Tuhan. Siapa bilang kalau Tuhan sudah berfirman pasti kita juga bisa melakukannya. Hanya dengan satu, kita menjaga kesucian hati kita. Menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Allah. Jangan sampai bercela. Jangan sampai membuka peluang buat iblis. Tapi banyak kita hari ini membuka peluang buat iblis. Melihat gak benar, kita lalu membuka peluang semua buat iblis. Tidak kita melihat dengan mata jasmani, mata rohani kita di hadapan Tuhan. Maka saya katakan, pertajamkan mata rohanimu supaya engkau bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Kenapa? Kita kembali ke 2 Korintus tadi. Tetapi kami menolak segala suatu perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Kita perhatikan, Rasul Paulus mengingatkan bahwa Rasul Paulus katakan mereka tidak ada kelicikan. Tapi mereka mau menunjukkan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang memalukan. Tapi ada banyak kita sebagai orang percaya hari ini ada sesuatu yang tersembunyi yang memalukan hidup kita di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, berapa hari yang lalu kami melayani satu keluarga. Saya katakan orang tua sudah berbicara firman Tuhan dengan di atas mimbar. Mendidik anak benar. Selalu mengarahkan tentang kebenaran, beribadah benar. Tapi hanya sampai di situkah kita mengarahkan mereka masuk gereja? Kita tidak mengarahkan supaya mereka berubah hidup mereka. Menjadi orang tua, maka saya katakan menjadi orang tua yang punya kebenaran yang sesungguhnya, berintegritas tadi. Supaya kita mendidik anak pun mendidik anak yang benar, punya integritas juga. Yesus menjadi teladan kita hari ini. Dan teladan itu yang kita jalani hari ini. Ada banyak orang lupa teladannya siapa. Lupa gambarnya siapa. Hari ini berubah Bapak Ibu Saudara. Tidak memalsukan firman Allah dikatakan. Tidak ada mereka memalsukan kebenaran Tuhan, kebenaran Allah. Tetap menyampaikan yang sesungguhnya. Supaya umat Tuhan boleh bertobat, boleh kembali kepada rancangan Allah yang semula. Ini yang harus kita genapi atas hidup kita. Yang harus kita lakukan. Kita harus kembali kepada rancangan Allah yang semula. Itu serupa dan sempurna seperti Bapa. Itu yang Allah inginkan atas kehidupan anak-anak Tuhan hari ini. Kenapa ini disesatkan? Kenapa ini dipelintirkan firman-Nya? Tidak mau menyampaikan seperti ini karena takut ditinggalkan. Takut tidak punya perpuluhan. Iya. Saya bilang kemarin kami cerita-cerita. Ada seorang hamba Tuhan punya kalkulator loh. 100 dia punya jemaat. Oh, dulu kan kita seperti itu loh boroknya kita. 100 punya jemaat. Penghasilan jemaat 1 juta 1 bulan. Hitung 100. Dari 100 jemaat. 1 juta 100.000 per puluhan. Siapa yang lebih kaya dia katakan? Kaya hamba Tuhan kan. Maka jadi hamba Tuhan. Maka saya katakan banyak hari ini orang memilih jadi hamba Tuhan. Berkhotbah supaya dapat yang namanya PK. Supaya dapat yang namanya uang. Biaya hidup. Bapak Ibu Saudara, di tempat ini kami dididik murni engkau melayani tidak hanya karena engkau melihat uang itu, tidak hanya orang karena melihat perpuluhan itu. Bapak Ibu Saudara sadar sendiri tidak akan seperpuluhan kan? Tapi kami bekerja di hadapan Tuhan melakukan yang terbaik karena kami percaya upah kami besar di hadapan Tuhan. Wah, saya ditanya, ibu berapa gaji ibu jadi pendeta? Saya nggak punya gaji. Dia kaget, masa bu? Benar kami nggak punya gaji. Yang menggaji kami hanya Tuhan.
Kenapa ini terjadi? Supaya kami tidak terikat dengan namanya. Minggu kemarin disampaikan dengan namanya Mamon. Jadi tulus engkau melayani Tuhan, tulus engkau melakukan buat Tuhan. Saya ajarkan dan anak-anak di tempat ini yang bersama dengan kami. Jangan melayani oleh karena perutmu, oleh karena supaya dompetmu ada isinya. Oh, siap-siap minggu depan. Saya ada satu anak Tuhan. Dia bilang seperti ini, kalau di kota besar seperti ini Kak, kalau udah bisa main gitar atau bisa suaramu bagus jadi WL, gampang kehidupanmu udah dijamin loh. Pasti dapat PK setiap melayani. Saya langsung kaget Bapak Ibu Saudara. Ini yang saya katakan bahwa hamba Tuhan tidak punya integritas di hadapan Allah. Ini perlu kita bertobat hari ini Bapak Ibu Saudara. Melayani oleh karena upah. Banyak gembala oleh karena upah. Ngeri hari ini. Tidak ada sesuatu yang dijanjikan dari sebuah pelayanan. Tapi ada satu janji Allah yang kami pegang teguh hari ini. Bahwa kami memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Itu yang kami pegang. Dan hari ini yang memerdekakan kami. Bapak Ibu Saudara, dengan itu yang memerdekakan hidup saya hari ini. Kenapa saya sampai bertahan hari ini? Karena Tuhan mengasihi, karena Tuhan tahu hati saya. Saya tulus untuk melakukannya. Tuhan perhitungkan. Maka hari ini gak susah-susah amat. Enggak sampai enggak makan hari ini. Mujizat Tuhan selalu terjadi atas hidup saya. Mengalami bagaimana campur tangan Tuhan atas hidup saya. Dalam pelayanan lain sebagainya saya lihat mujizat Tuhan selalu menyertai saya. Selalu ada pembelaan Tuhan. Enggak takut-takut amat hidup ini enggak makan enggak minum. Coba orang-orang yang selalu pelayanan oleh karena duit, oleh karena ini. Ketika itu tidak ada pelayanan mau gimana? Jadi jangan pernah berharap dari pelayanan engkau bisa makan dan minum. Tapi engkau berharap kepada Tuhan. Taruh pengharapanmu pada Tuhan. Aku selalu angkat pujian seperti ini. Engkau tahu mimpiku Tuhan, engkau tahu hatiku. Engkau tahu harapku, engkau tahu rinduku. Tuhan tahu semuanya. Tanpa aku berbicara Tuhan sudah tahu. Itu Tuhan. Maka oleh sebab itu jaga kesucian hati kita. Melayani Tuhan. Yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Punya sesuatu yang dari Tuhan. Ekstrim yang sesungguhnya dengan Tuhan. Jangan pernah kompromi dengan keadaan dunia yang bisa menyeret kita hari ini. Jangan pernah kompromi dengan dosa-dosa hari ini. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara. Bahkan seorang ibu ini bilang, kami gak pernah diajarin sama gembala kami. Gimana mau gembalamu ajarin kalau hidupnya saja masih dengan gemerlapan dunia. Hidupnya aja masih dengan pesta pora. Hidupnya aja masih menikmati kenyamanan, kemegahan dunia ini. Ada banyak orang yang terseret hari ini dengan keangkuhan dan kesombongan karena punya. Hamba Tuhan dia tunjukkan kekayaannya. Ini loh bukti aku ikut Tuhan kekayaanku. Boleh-boleh saja. Tapi jangan itu menjerumuskan umatmu. Akhirnya mereka tidak bertumbuh dalam kebenaran yang sesungguhnya. Mereka bertumbuh oleh karena materi. Lihat materi. Oh gereja sana loh diberkati loh. Saya tuh bertemu loh dengan jemaat Tuhan seperti ini. Dia bilang seperti ini. Rasanya aku bertumbuh secara materi di sana. Karena aku diajarkan dengan namanya perpuluhan. Aku selalu di sana. Di sini aku nggak bertumbuh secara materi. Aku bilang kamu milih materi atau memilih hidup yang kekal. Tapi kalau kamu memilih materi silahkan kamu di sana. Gak ada basa-basinya Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu ingin memberi sesuatu buat Tuhan, seluruh hidupmu itu perpuluhanmu. Sanggup gak kamu memberi seluruh hidupmu buat Tuhan? Hei, kami hari ini memberi seluruh hidup kami buat Tuhan, bukan hanya perpuluhan. Benar Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan main-main kita ikut Tuhan hari ini. Jangan ikut-ikutan oleh karena kemegahan. Di sana gedungnya megah, orangnya ribuan. Aku mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Orang yang mau hidup tidak bercacat dan bercela itu sangat sedikit yang menginginkannya.
Jadi jangan berharap kita bisa banyak. Seperti ini aja. Banyak hamba Tuhan aja tergelincir kok. Apalagi anak Tuhan. Iya, ini fakta selalu berbicara. Kami aja kalau kami gak kuat dalam Tuhan, mungkin bisa terhasut, mungkin akan tergelincir juga. Oleh karena keadaan dunia ini, yang kadang hampir-hampir rasanya gimana. Maka benar kata firman Tuhan, orang percaya saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Apalagi yang tidak percaya. Ngeri kan? Jangan bilang, ikut Yesus aku selamat, percaya Yesus aku selamat. Siapa bilang kamu percaya ikut Yesus selamat? Kalau kamu tidak pernah mengerjakan keselamatanmu itu, gak mungkin kamu akan selamat. Jadi orang Kristen kamu percaya Yesus kamu selamat. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara kalau kamu tidak mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri dengan cuma-cuma itu. Kita harus mengerjakan keselamatan kita tiap hari. Dan kita bergumul dengan dosa yang bisa menyeret kita. Dengan kelakuan-kelakuan dikatakan dan kelakuan-kelakuan angkuh hidup tadi. Yeremia mencatat ada di ayat bagian terakhirnya itu. Dengan keangkuhan dunia yang mengikat mereka. Dengan kekerasan hati mereka. Yang bisa menghancurkan mereka. Ini yang perlu kita terus bergumul dengan Tuhan. Membersih diri kita sampai waktu Tuhan memanggil kita. Sampai dunia ini kiamat. Kiamat buat kita pribadi. Ketika tok 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 palu itu berbunyi. Palu apa? Peti jenazah kita. Ngeng suara ambulan bawa kita. Tempat peristirahatan terakhir. Entah terakhir itu menikmati apa di sana kita nggak tahu. Walau alam kalau menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tapi kalau enggak, siksaan itu ayo dari sekarang. Mau tunggu apa lagi Bapak Ibu Saudara? Lihat kesesakan dunia hari ini. Mau tunggu apa lagi? Mau bersabar sampai di mana lagi? Nanti besok. Jangan menunda waktu. Jangan pernah menunda waktu, itu kesempatan kata pujian tadi hanya satu. Tinggal satu kali lagi peringatan itu. Kalau berulang-ulang diingatkan, nanti murka Tuhan itu akan terjadi. Mau gimana? Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jika Injil yang kami beritakan Rasul Paulus katakan tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ini kebenaran ini bertalu-talu disampaikan. Tapi banyak orang yang menutup diri untuk menerima kebenaran itu. Maka orang-orang ini yang sudah dirancang oleh iblis masuk dalam kebinasaan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita masuk dalam kebinasaan itu. Jangan sampai iblis merancang yang jahat atas hidup kita. Tapi mari kita membuka hati kita. Saya mau katakan hari ini datang dengan Tuhan adalah dengan kerendahan hati. Datang dan kerendahan hatimu di hadapan Tuhan. Di situ engkau akan melihat Tuhan berbicara atas hidupmu. Itu dia Tuhan. Maka hari ini mari kita penuhi panggilan Allah atas hidup kita. Bertalu-talu panggilan Allah sudah. Hei, ayo yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku. Hei, carilah kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Apa? Ketuklah pintu, maka akan dibukakan. Bertalu-talu Allah berfirman buat kita. Untuk kita kembali kepada jalan Allah saat ini. Berbalik kembali kepada jalan kebenaran itu. Tapi kembali kepada kita pribadi, lepas pribadi. Karena Allah tidak pernah memaksa seseorang. Selalu ada pilihan di tangan kita. Bapak Ibu Saudara, ada satu pepatah. Tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Benar enggak? Enggak bisa kita mungkiri tua kayak Mina di belakang. Enggak mungkin mungkiri karena sudah tua. Tapi dewasa itu pilihan. Itu dia. Hari ini buat kita. Tuhan tahu, hari-hari ini saya bergumul buat saudara-saudara saya.
Saya selalu, Tuhan tolong. Satu kali aku minta kesempatan, selamatkan saudara-saudaraku Tuhan. Bawa mereka kembali ke jalan Tuhan. Bawa mereka Tuhan masuk dalam rencana keselamatan itu Tuhan. Selalu aku menangis di hadapan Tuhan. Ini menjadi doaku hari terakhir ini Bapak Ibu Saudara. Supaya mereka boleh dibukakan, dicelikan tentang kebenaran yang sesungguhnya Tuhan dalam hidup mereka. Menangis dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Menangis ya dengan Tuhan. Gitu loh. Gak ada lagi pergumulan kami sebagai hamba Tuhan hari ini. Pergumulan kami adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi untuk kepentingan kami hari ini. Kami tanggalkan semuanya. Melepaskan semuanya dalam hidup kami. Hari ini saya pribadi aja melepaskan kemegahan dunia ini. Melepaskan apa yang menjadi hak saya hari ini. Demi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat itu Tuhan. Saya mau Tuhan keluarga aku paling tidak diselamatkan. Masuk dalam rencana keselamatan itu. Mereka dibukakan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Itu kerinduan saya Bapak Ibu Saudara. Maka berapa hari yang lalu saya ajarin adik saya yang bungsu. Dia bercerita padahal dia curhat. Tapi saya langsung bongkar. Itu kesalahan besar saya bilang. Ketika kamu masuk ke gereja apa motivasimu? Ketika kamu cari Tuhan apa motivasimu? Itu yang perlu dibongkar di hadapan Tuhan. Jangan karena kamu cari Tuhan, karena kamu susah hari ini, karena kamu miskin hari ini, makan pas-pasan. Jangan karena itu engkau tidak mengasihi Tuhanmu. Tapi engkau harus berubah. Berubah dari perkataanmu engkau harus berubah. Dari perbuatanmu engkau harus berubah. Tinggalkan semuanya. Maka di situ engkau akan melihat kemuliaan Allah atas hidupmu. Engkau akan lihat penyertaan Tuhan atas hidupmu. Tuhan sanggup membela apa saja perkaramu hari ini. Tapi engkau harus berubah mencari kebenaran yang sesungguhnya. Dia diam. Saya sambil menangis mengingatkan. Ada waktunya saya berhenti untuk berbicara, saya katakan. Saya nggak tahu kalau sudah berhenti waktu saya untuk berbicara menyampaikan ini. Mungkin saya sudah dulu dan dipanggilan ilahi untuk saya. Saya nggak tahu, tapi ini kesempatan untuk saya berbicara, saya sampaikan kembali kepada pribadimu. Mau nggak kamu membuka hatimu untuk berubah hidupmu di hadapan Allah, berubah pola pikirmu, berubah segala perkataanmu, perbuatanmu, berubah. Itu mencerminkan Kristus yang sesungguhnya dalam hidup. Jangan engkau tidak mencerminkan Kristus yang sesungguhnya atas hidupmu. Jadi teladan walaupun engkau muda. Tunjukkan bahwa engkau menjadi orang percaya, aku orang Kristen. Tunjukkan itu dengan baik. Tunjukkan, buktikan, orang akan mengalami. Maka hari ini kita harus berubah Bapak Ibu Saudara. Pola pikir kita hari, bangun kembali mesbah kita di depan Tuhan. Bangun kembali keintiman kita dengan Tuhan. Di situ Tuhan akan berbicara, Tuhan akan mengingatkan, Tuhan akan buka kesalahan kita, kelemahan kita di mana, kekurangan kita di mana Tuhan akan bukakan supaya kita tidak bercacat dan bercela. Itu dia. Hari ini saya selalu menggali Tuhan. Apa sih masa-masa lalu yang membuat aku seperti ini? Aku mau tinggalkan, aku mau bertobat, aku mau ikut jalanmu yang sesungguhnya Tuhan. Supaya aku tidak ditolak. Karena capek dong berapa tahun aku melayani Tuhan, 20 berapa tahun aku melayani Tuhan. Tiba-tiba aku ditolak, engkau pembuat kejahatan. Padahal aku dulu yang menginjilin dia masuk surga. Dia ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kok aku ada di sana, di tengah-tengah api neraka. Tolong, aku bilang kayak gitu. Masa? Aku yang menyampaikan kebenaran, aku sendiri tidak melakukan kebenaran itu. Ini sebuah penghinaan. Maka hari ini, ayo kita sama-sama saling bahu-membahu mengingatkan satu sama lain. Jadi berkat apa yang dikatakan dari kebenaran firman Tuhan ini. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Orang yang terikat oleh ilah zaman, dia tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan itu. Dia akan tidak pernah akan melihat namanya cahaya Injil itu.
Ini orang yang terikat oleh ilah-ilah zaman ini. Apa ilah zaman yang mengikat anak-anak Tuhan hari ini? Banyak Bapak Ibu Saudara ilah zaman yang mengikat kita hari ini. Apa? Keangkuhan hidup, kesombongan hidup, merasa kita lebih, iri hati, dengki. Banyak kepahitan, kekecewaan itu juga mengikat kita. Mengikat kita. Pesta pora, kemabukan itu ilah zaman. Jangan kira mabukan karena minum anggur. Gak cuma itu Bapak Ibu Saudara berbicara tentang pesta pora ini. Keinginan daging kita banyak. Aku bilang Tuhan ajarkan aku hari-hari terakhir ini makan. Tahu enggak Bapak Ibu Saudara? Aku tuh paling gak bisa makan biasa gak ada ikan. Ayam paling tidak. Kentucky itu favoritku. Tapi hari ini Tuhan didik makan ikan asin. Tuhan ajarkan loh. Kamu harus alami ini. Makan ikan asin dengan kuah air putih. Tapi nikmat. Jadi hari ini ditawarkan dengan Kentucky, saya pilih ikan asin. Nikmatnya dulu enggak mau saya. Harus pilih makanan. Karena memang perut saya juga menolak. Hari ini Tuhan ajarkan. Supaya tidak serakah Bapak Ibu. Kenapa Tuhan bawa kami seperti ini? Supaya hidupmu tidak serakah. Engkau tahu namanya arti kekurangan. Kau tahu arti kelebihan dalam hidup. Bayangkan Tuhan mendidik saya hari ini. Tuh Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tidak pesta pora dan makanan yang berlebihan. Tidak terikat oleh itu. Banyak orang hari ini terikat dengan makanan, pesta pora, kuliner, terikat dengan itu. Itu sudah salah juga Bapak Ibu Saudara. Hari ini Tuhan ajarkan saya dengan itu. Itu ada roh kerakusan di dalamnya Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari loh. Kalau sudah ada roh kerakusan, ketamakan itu hadir di dalam roh itu loh. Itu akan menyeret kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Cara iblis bekerja hari ini banyak hal Bapak Ibu Saudara. Cara iblis tuh bekerja dalam hidup kita hari ini. Ya, maka saya bilang tidak hari ini dirasuki kesurupan saja. Kesurupan setan, dulu saya melayani banyak orang kesurupan. Masuk setan ini setan itu, sekarang enggak. Kesurupan oleh roh-roh ilah zaman ini, ketamakan itu roh-roh yang merasuki anak-anak Tuhan hari ini loh. Kalau sudah masuk itu tamak loh, pingin segala sesuatu sudah. Maka hari ini kita harus menyadari ini. Kita minta supaya dibukakan mata rohani kita. Supaya kita tahu. Ayat selanjutnya. Sebab bukan dari kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Tuhan. Bayangkan, Rasul Paulus ajarkan ini loh. Dia katakan bukan dari diri kami, dari Kristus sendiri. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah nampak pada wajah Kristus. Nih, dari gelap akan kembali ke terang. Gimana orang bisa melihat terang kita kalau hidup kita masih dalam kegelapan? Gimana orang akan melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita? Saya dengar kesaksian anak Tuhan kemarin. Itu pendeta besar loh Kak, seperti itu loh. Ya saya bilang, jangan menilai pendeta besar, pendeta kecil hari ini. Kalau hidup pendeta besarmu tidak dalam kebenaran, sama saja. Tapi hari ini diri kitalah yang harus berubah. Jangan melihat orang lain, lihat Kristus yang ada dalam diri kita. Cerminan kita hari ini adalah Kristus. Di situ membuat kita bisa berubah. Di situ membuat kita bisa melihat kemuliaan Allah. Maka bercerminlah pada Kristus yang sesungguhnya. Kristus ajarkan supaya kita hidup kudus. Kudus
Itu harus kita lakukan. Hidup suci kita harus lakukan. Cermin kita hari ini Kristus. Jangan lihat pendetamu hari ini. Pendeta juga manusia biasa. Penuh dengan kekurangan dan dosa. Ada banyak anak Tuhan hari ini tidak mau masuk ke gereja karena lihat pendeta. Jangan pernah lihat pendetamu. Kalau engkau lihat pendetamu engkau akan kecewa. Tapi engkau lihat Tuhanmu. Kami di sini dengan keras Ibu Gembala kami ajarkan. Walaupun tidak jauh, tidak dekat bersama dengan kami. Tapi rohnya selalu bersama dengan kami. Mengingatkan selalu. Ayo kak, jaga kesucian itu, jaga kekudusan itu. Supaya kamu boleh menyampaikan, supaya kamu boleh menjadi berkat, supaya orang akan melihat. Dengan kerasnya beliau mengingatkan kami, supaya kami tidak tersesat. Bapak Ibu Saudara, ini ibu rohani yang sesungguhnya buat kita mengingatkan. Kalau ibu rohani kita hari ini tidak bersama dengan kita, kamilah yang dipercayakan untuk mengingatkan jemaat. Karena pesan beliau selalu ada bersama dengan kami. Dan pesan itu pun selalu kami sampaikan. Dan pesan dari Bapa di surga selalu kami sampaikan buat jemaat di tempat ini. Ini yang harus kita lakukan. Mari kita sama-sama rame-rame masuk dalam kerajaan surga. Ayo, jangan ada yang ketinggalan bis itu. Saya pernah berdoa loh, bis itu sudah menanti loh. Saya lihat ini kereta api. Kereta api itu sudah kruk, suara kereta api berbunyi. Badai datang. Badai datang. Ada satu saya lihat seorang perempuan. Perempuan itu dengan lincahnya. Dengan gemerlapannya perempuan itu. Perempuan itu cantik sekali Bapak Ibu Saudara. Badai datang menerpa perempuan itu. Tapi dia katakan, keretaku sudah tiba. Perempuan ini lolos dari badai itu. Kereta Tuhan sudah tiba menanti kita. Maukah kita masuk dalam keretanya Tuhan? Keselamatan yang Allah berikan buat kita. Jadi hari ini pertahankan hidupmu yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Jaga, pertahankan kesucianmu, pertahankan kekudusanmu itu. Jangan sampai goyah, jangan sampai lengah. Karena ayat yang terakhir, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini kekuatan yang Allah bangun melalui hidup kita. Bagaimana cara kita membangun kekuatan Allah dalam hidup kita. Supaya dikatakan ayat yang terakhir. Supaya orang akan melihat bahwa Allah itu nyata atas hidup kita. Dengan membangun hidup kita di hadapan Allah. Membangun hubungan kita kembali dengan Allah. Mengalami Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Dengan menjaga semua kekudusan kita. Menjaga setiap tingkah langkah kita. Menjaga setiap tingkah perbuatan kita. Tingkah laku kita jaga. Kita jaga semua. Langkah kita jangan sampai salah, jangan sampai terseret lagi oleh iblis itu. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, ingat ya, ingat Mina, jangan sampai salah langkah lagi. Pertahankan yang sudah ada, minta kekuatan Tuhan, Tuhan pasti sanggup menolong kita. Siapa bilang Tuhan tidak sanggup? Saya kemarin dengar anak Tuhan bilang, masa seorang pendeta bilang, saya yakin dan percaya bahwa kamu tidak akan bisa berubah. Emang kamu Tuhan? Saya bilang, yang bisa sanggup mengubahmu adalah Tuhan. Tapi kembali ke dirimu pribadi, maukah engkau berubah? Itu Tuhan. Ketika engkau mau katakan, aku mau berubah Tuhan. Di situ tangan Tuhan yang kuat akan mengubah hidup kita. Akan memperbaharui kita. Akan sanggup melepaskan, membebaskan kita. Itu dia Tuhan. Kembali kepada kita. Walau apapun keadaan ini yang akan menyeret kita. Kita minta kekuatan Tuhan. Aku mau Tuhan. Di situ kekuatan yang daripada Tuhan mengalir atas hidup kita. Saya alami ini Bapak Ibu Saudara. Saya alami bagaimana kekuatan Tuhan mengalir atas hidup saya hari ini. Saya alami Bapak Ibu Saudara. Saya susah bercerita hari ini maut di hadapan saya loh. Susah saya bercerita kejadian peristiwa hidup saya hari ini. Bapak Ibu Saudara, keluarga saya aja gak tahu karena mereka jarang bersama dengan saya. Tapi orang-orang yang ada di sekeliling saya siang malam bersama dengan saya, mereka tahu yang saya alami. Tahu penderitaan saya. Tapi di situ saya lihat kekuatan Allah
dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara, luar biasa Tuhan. Asal kita mau tanggalkan semuanya yang mengikat kita hari ini. Aku mau Tuhan, maka datanglah dan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Aku mau Tuhan menjadi bejana tanah liat itu. Aku mau Tuhan. Itu dia Tuhan. Masa katakan datang dan kerendahan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan dan kesombonganmu merasa engkau bisa, merasa engkau pintar, merasa engkau hebat, merasa engkau punya segalanya, merasa engkau tidak kekurangan hari ini. Berkatmu masih banyak, simpananmu masih banyak, depositomu masih banyak, kekayaanmu masih melimpah. Sampai berapa turunan, jangan pernah bermegah oleh karena itu. Semua akan lenyap, semua akan sia-sia. Tapi bermegahlah oleh karena Tuhan ada dalam hidupmu. Ini yang terutama Bapak Ibu Saudara. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, tundukkan kepala kita. Mari Bapak Ibu Saudara, datang dan kerendahan hatimu di hadapan Tuhan. Minta perkenanan Tuhan. Engkau katakan, aku mau Tuhan berubah. Aku mau lepas dari ikatan dunia yang mengikat aku hari ini. Supaya aku boleh melihat kemuliaan-Mu atas hidupku Tuhan. Datang dan kerendahan hatimu mengaku di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hanya Engkau dan Tuhan yang tahu saat ini. Hanya Engkau dan Tuhan yang tahu kekuranganmu. Apa yang tersembunyi dalam hidupmu. Apa yang tersimpan dalam hatimu selama bertahun-tahun. Allah tahu semuanya. Datang dan kerendahan hatimu di situ, Dia melepaskan engkau. Dia akan memerdekakan engkau hari ini Bapak Ibu Saudara. Ini kesempatan buat kita. Kesempatan dan peringatan terakhir buat kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya Tuhan. Datanglah dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Angkat pujian. Haleluya Tuhan. Tundukkan hatimu, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Tanggalkan semuanya yang mengikat hidup kita, yang membuat kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Oleh kuasa Haleluya Tuhan. suci hidup di bahar. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri, datang dan kerendahan hatimu di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan pilih engkau menjadi pemimpin-pemimpin yang punya integritas, menunjukkan Kristus yang sesungguhnya dalam hidupmu. Tuhan percayakan engkau, dimanapun Tuhan tempatkan engkau, jadilah orang yang berintegritas di hadapan Allah. Punya kualitas kekristenanmu. Haleluya Yesus Tuhan. Datang dan kerendahan hati Bapak Ibu Saudara, akui di hadapan Tuhan. Akui kelemahan dan kekurangan di hadapan Tuhan. Aku mau Tuhan Engkau pulihkan aku. Aku mau berubah Tuhan. Beri aku kekuatan untuk aku berubah. Supaya aku melihat kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan bilang aku tidak berzina, aku tidak berbuat dosa. Tuhan jamah. Datanglah dan kerendahan hatimu akui. Mungkin ada perkataan-perkataanmu yang menyakiti samamu, menyakiti hati Tuhan. Ada perbuatan-perbuatanmu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada kekecewaan, kepahitan yang mengikat engkau. Itu menghalang engkau dengan Tuhan. Engkau tidak bisa menaiki gunung Tuhan yang kudus itu. Karena ikatan-ikatan dosa, belenggu-belenggu ini yang mengikat engkau. Mari datang dengan kerendahan hatimu, akui di hadapan Tuhan. Haleluya Bapa di surga. Oh, jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan, beri kami kekuatan untuk kami melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Menatap masa depan kami bersama dengan Engkau Bapa di surga. Haleluya Bapa Elohim Yahweh yang kami sembah. Ubah hidup kami Tuhan. Ubah kami, baharui kami. Baharui pola pikir kami. Baharui hati kami Bapa. Oh haleluya Yesus Tuhan. Sekarang jamah kami Tuhan. Jamah angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara.
ini. Jamahlah Roh Kudus yang akan berbicara. Kalau Engkau mau, aku mau Tuhan. Angkat tanganmu. Tuhan sendiri yang akan berkata. Tuhan sendiri akan berbicara atas hidupmu. Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan bagimu untuk menjalani ini. Haleluya. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan jamah kami Tuhan. Haleluya Bapa. Oh haleluya. Baharui hidup kami Tuhan. Baharui hidup kami Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Jamah kami Bapa. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Jamah kami Bapa. Oh haleluya. Haleluya. Jamah kami Tuhan. Jamah Tuhan jamah. Yang dapat melakukan. Ibu yang di sebelah Mama Ebet, Mama Daniel datang. Oleh Ada banyak pergumulan, tapi Tuhan tahu hatinya. Tuhan tahu dia mengasihi Tuhan. Ibu jangan takut, ibu jangan takut. Tuhan tahu pergumulanmu hari ini. Tuhan peduli ibu, Tuhan peduli. Dia jamah ibu saat ini. Dia jamah ibu saat ini. Oh rabasakarabasakat. Dia jamah engkau Bu. Dia jamah. Jangan takut Bu, jangan khawatir. Jangan khawatir dengan keadaan hari ini, dengan anak-anak ibu hari ini. Ketika ibu hidup benar, Tuhan yang akan nyatakan kemuliaan itu. Haleluya. Balut hatinya Tuhan, balut hati ibu ini. Dia mengalami kecewa, dia mengalami luka. Balut hatinya Tuhan. Oh jamah Tuhan, jamah hati ibu ini. Haleluya Yesus Tuhan. jamah aku Tuhan. Hari ini waktunya Tuhan buat ibu. Hari ini pemulihan terjadi buat ibu. Ada kecewa, ada luka. Oh dalam nama Tuhan Yesus. Peluk. Jadi Ibu jangan takut. Tuhan jamah Dalam kecewa di mana Tuhan? Hari ini Tuhan ada dengan ibu. Tuhan menjawab setiap doa ibu. Hari ini Tuhan sanggup memulihkan hati ibu. Hati ibu dibersihkan saat ini. Oh rabasakata besikta kota karalabas. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan hatinya. Lepaskan pengampunan. Kau tidak tahu yang jadi Tuhan jamah aku. Tuhan sanggup. Tuhan ada buat ibu hari ini. Tuhan ada. Hari ini jawaban doa ibu. Hari ini jawaban doa ibu. Tanpa ibu berkata Tuhan tahu. Tanpa ibu berkata Tuhan sudah tahu. Tuhan tahu rindumu. Tuhan tahu hatimu. Oh haleluya Tuhan. Jamah terus pulihkan dia Tuhan. Baharui hatinya saat ini. Baharui hatinya. Hari ini ibu berdoa supaya semangat. Oh Tuhan. Supaya dia punya semangat yang baru di dalam Tuhan. Hati yang mengasihi kau sungguh-sungguh. Pakai ibu ini Tuhan. Oh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang dapat Ada kecewa. Itu berat ya Bu. Seperti ibu susah untuk melepaskan. Ini sakit loh Bu. Tapi Tuhan mau ini supaya Tuhan ibu melihat kemuliaan Tuhan. Nanti ibu akan melihat Tuhan yang akan berbicara. Ini ada kecewa, sakit yang ibu alami. Sakit ini bertahun-tahun dialami. Jamahlah aku Tuhan. Sekarang ini jamahlah aku Tuhan. Oh Tuhan jamah. Aku mau jadi. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Sungguh kami diberkati Tuhan. Ajarkan kami untuk kami lebih lagi di dalam Tuhan. Mengalami Engkau dalam kehidupan kami Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kebenaran firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.